Orang-orang cuma lihat warung kecil di pinggir jalan, tapi nggak semua orang tahu ada perjuangan besar di dalamnya. Bangun pagi, badan capek, kadang jualan sepi tapi demi keluarga, demi mimpi, warung ini harus tetap buka. Hai Besti, temenin aku Kang Seblak yang ditinggal LDR sama suaminya. Bismillahirrohmanirrohim, mulai lagi hari ini, walaupun semalam tidur larut, walaupun badan masih pegel, hidup nggak boleh berhenti cuman karena capek. Jadi pedagang itu memang nggak gampang, nggak ada hari libur, nggak ada gaji tetap. Kalau kita nggak buka warung, ya nggak ada pemasukan, bener gak sih? Tapi enaknya kita bisa nentuin libur kapan aja sesuai keinginan kita. Kadang orang pikir jualan itu enak, padahal mereka nggak tahu aja rasanya bangun pagi setiap hari demi mempertahankan usaha. Walaupun warung sederhana ini mungkin kecil di mata orang lain, tapi disinilah harapan kita tumbuh sedikit demi sedikit. Dari tempat inilah kita belajar arti sabar, belajar kuat walaupun dagangan kadang sepi, belajar senyum walaupun hati lagi capek. Itu teh susah banget, Bes. Buat para pedagang di luar sana, kalian hebat. Enggak semua orang sanggup bertahan di posisi ini. Karena jadi pedagang itu bukan cuma soal jualan, tapi soal mental yang harus tetap kuat setiap hari. Setiap bahan yang disiapkan pagi ini ada doa yang ikut diselipkan. Semoga dagangan hari ini lancar. Semoga pembeli datang terus. Amin. Dan semoga usaha kecil ini membawa kehidupan yang lebih baik. Masya Allah tabarakallah, di balik rasa seblak yang pedas ini ada perjuangan yang enggak pernah manis seperti aku gitu. Karena pedagang itu selalu punya satu kekuatan, tetap bertahan walaupun keadaan lagi berat. Buat kalian yang lagi berjuang di warung kecil, jangan malu dengan proses kalian. Karena usaha kecil yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan selalu punya jalan menuju keberhasilan. Amin. Coba tebak Bes, berapa kali aku bilang amin di video ini, dan kalian harus aminkan ya Bes. Kadang yang bikin kita bertahan bukan karena kuat, tapi karena kita nggak punya pilihan selain terus jalan. Jangan sampai kita mundur Besti ya. Mau capek, mau sedih, mau kecewa, tapi warung tetap harus buka. Dan dari sini aku belajar satu hal. Rezeki itu datang ke orang yang mau berusaha. Walaupun pelan, walaupun sedikit, asal halal itu sudah cukup membanggakan. Bangga pada diri sendiri karena sudah kuat bertahan sampai sejauh ini. Bahagia seorang pedagang itu sederhana sih. Warung rame, dagangan habis, pulang bawa senyum. Masya Allah. Nggak harus kaya dulu buat bersyukur. Karena bisa bertahan sampai hari ini aja itu sangat luar biasa banget buat aku. Buat semua pedagang di luaran sana, tetap semangat ya. Kalau hari ini dagangan masih sepi, jangan menyerah karena siapa tahu besok adalah hari terbaik buat usaha kalian. Warung ini mungkin belum besar, tapi mimpi di dalamnya sangat besar sekali. Dan aku percaya selama kita masih mau usaha, masih mau berdoa, masih mau sabar, rezeki akan selalu menemukan jalannya. Dan semangat juga buat semua pejuang nafkah di luaran sana. Jangan berhenti hanya karena capek, karena hasil yang besar dimulai dari rasa sabar yang juga sangat besar. Masya Allah tabarakallah, nggak kerasa ini udah sapu-sapu aja bagian depan. Oh iya, kita sapuin aja sampai bersih ya Bes. Nah lihat Besti, ini teh kebetulan aku paginya habis belanja, belum aku rapihin. Nah di sini aku mulai mau rapihin dulu meja yang berantakan banget Besti. Ini teh bener-bener berantakan, gak tahu ya. Hari kemarin teh kan hari malaman takbir, jadi yang jajan teh rame banget Masya Allah. Terus kalau beres-beres di malam hari teh gak memungkinkan ya, soalnya aku juga udah ngantuk banget, badan teh udah capek pokoknya ya, udah pegel jadinya
tadinya teh cek aku teh mending wes siang aja. Nah pas siangnya gini lihat warung acak-acakan kayak kapal pecah banget. Nah lanjut ini belanjaan yang tadi aku mau susun-susun dulu karena kalau dibiarin ya gak enak aja dilihatnya Besti, apalagi berantakannya di meja. Soalnya takutnya pas lagi beres-beres ada yang jajan, jadinya aku tadi nata-natain bagian depan dulu, langsung aku masukin pertopingannya Besti. Nah lanjut kita beresin area di meja kompor. Ini juga aku nggak lupa, berantakan banget Besti, sampah juga di mana-mana. Soalnya kebetulan lampu di warung aku teh belum dibenerin ini teh. Jadi pas malam pada jarajan teh nggak kelihatan jelas geningannya karena lampunya teh lampu di bawah gening yang dicolokin di apa sih namanya teh di yang kayak gitu lah pokoknya mah ya. Nah lanjut kalau beres-beres meja udah selesai, mari kita gulung tikar Besti. Masya Allah pekerjaan teh meni banyak ya, terus itu aja cenah teteh meni bosan ya. Iya kalian yang nonton aja bosan, apalagi aku yang ngerjain Besti keseharian teh gini we terus ya. Tapi dah gimana lagi, harus tetap dijalani, disyukuri ya. Jangan lupa kita sapuin sampai bersih Besti, jangan sampai debu-debu masih berserakan. Jadi nantinya kalau nggak bersih kita capek 2 kali Besti, kerja 2 kali, capek 2 kali, kan sayang ya kalau dipikir-pikir mah mubazir tenaga gak sih? Jangan kalian salpok sama sapu yang udah kayak gini. Iya tahu ini teh udah buluk sapunya. Terusan yang bikin debu ada lagi teh iya gara-gara sapu ini, soalnya kayaknya emang gak ke cover si debu-debunya teh, jadi harus diulang-ulang. Lihat atau ya udah pada rompang, kalau gigi emak ini teh harus ditambal atau harus beli yang baru. Tapi kalau beli yang baru teh sayang gak sih, ini teh masih bisa digunain ya kan, selagi masih bisa kenapa harus cari yang baru. Nah udahlah ya, jangan mengeluh soal sapu, toh ini juga masih bisa dipakai. Nah lanjut kita sapuin sampai bersih Besti. Kalau dirasa udah bersih, nanti aku mau lanjut susun pertopingan. Masya Allah lihat topping seblak aku sudah pada penuh. Hayu atuh jararajan Besti. Nah segitu dulu ya video dari aku. Bye bye.